Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1081 Ksatria Naga Tinta Luolan. Meskipun dia memutuskan untuk tetap berpetualang, dia telah dipikirkan dengan baik. Dengan peningkatan basis kultivasi mereka, kelangsungan hidup mereka juga sangat meningkat. Dalam kasus aritmatika spiritual dan tidak disengaja, itu tidak sepenuhnya tanpa kebetulan. Bai Siu mengangguk, seperti yang kamu katakan. Mari buat persiapan penuh, dan kemudian biarkan nasib kita. Lan Xuanyu berkata, mari berlatih 2 orang untuk memasuki kapal perang Jade Demon bersama-sama. Kesempatannya mungkin hanya sesaat. Bagus. Menunggu terkadang adalah yang paling tersiksa, dan hal yang sama berlaku untuk Lan Xuanyu dan Bai Siu. Tapi untungnya mereka adalah 2 orang, jika mereka sendirian, perasaan ini akan lebih menyakitkan. Keduanya hidup dalam bentuk yang paling sederhana, pada dasarnya tinggal di kediaman sepanjang waktu untuk berlatih. Energi kehidupan yang kuat sangat membantu peningkatan mereka. Lan Xuanyu mengingat perubahan dalam proses penyerapan kekuatan panjang, dan menggambar pola sihir yang dia ingat di aula kekuatan panjang. Pola sihir aula Longli sangat rumit, hanya saja saat itu, dia hanya ingat sebagian kecil. Diperlukan pengamatan yang lebih cermat untuk mengingat semuanya dengan jelas. Dengan menggambar ulang garis-garis ajaib, dia menemukan bahwa meskipun prinsip kerja garis-garis ajaib tidak sepenuhnya dipahami, ini memiliki efek yang sama dengan lingkaran pemandu jiwa. Pertarungan besar di bagian atas aula Longli sebenarnya adalah masalah. Masih belum jelas apa peran dari Spar itu. Tidak ada keraguan bahwa pertarungan sebesar itu seharusnya menjadi harta karun tersendiri. Ini cenderung memiliki efek energi penyaringan, atau efek kondensasi dan penyerap energi. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan batu ajaib seperti itu. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke studi tentang arai aula Longli, dan suasana hati mereka sedikit tenang. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, 3 hari kemudian. Huang Yuanlong hanya menelepon untuk komunikasi dan meminta mereka untuk pergi ke mansion tuan kota. Setelah Lan Xuanyu dan Bai Siu membersihkan dengan hati-hati, mereka saling memeriksa nafas lagi dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Mereka meninggalkan kediaman mereka dan langsung menuju ke rumah tuan kota. Kali ini mereka tidak terbang, tapi berjalan mendekat. Ketika tidak diperlukan, Lan Xuanyu harus mengekspos keadaannya kepada lawan sesedikit mungkin. Ksatria Naga Hitam adalah ahli terbaik, dan setiap kesalahan secara detail dapat ditemukan oleh lawan. Ketika mereka sampai di City Lord's Mansion, Huang Yuanlong sudah menunggu di pintu gerbang. Melihat mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kenapa kamu tidak terbang? Aku sudah lama menunggu di sini. Bai Siu berkata, di sini Lord Mo Naga Rider. Kami takut terbang dan tidak menghormatinya. Huang Yuanlong sedikit tersenyum dan berkata, tidak, Tuan Luolan sangat santai. Dia sangat membantu generasi muda. Cepat, ikutlah denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam. Lan Xuanyu dan Bai Siu saling memandang dan mengikuti di belakangnya. Tidak diragukan lagi, kata-kata Huang Yuanlong telah membuktikan bahwa memang Ksatria Naga Hitam yang datang. Mereka bertiga masuk ke ruang tamu istana tuan. Ada 2 orang duduk di ruang tamu utama. Kaisar Daoqi duduk di tempat kedua, tetapi tempat utama diberikan kepada orang lain. Orang ini terlihat lebih muda daripada gulungan gambar. Pada gulungan gambar, wajahnya hanya terlihat di bawah pelindung, yang tidak terlihat jelas, dan dia mengenakan baju besi dan menunggangi punggung naga, terlihat galak dan perkasa. Namun pria di depannya tampak seperti pria paruh baya berusia 30-an, ramping, tinggi, dan tampan. Tapi matanya sangat dalam, dan dia tidak tahu berapa usia sebenarnya. Sepasang pupil berwarna hijau tua sangat khas, dan pupilnya sesekali akan sedikit tegak, menunjukkan identitasnya sebagai seekor naga. Tetapi darinya, Lan Xuanyu dan Bai Siu tidak dapat merasakan setengah dari fluktuasi energi. Persis seperti orang biasa. Di depannya, Kaisar Daoqi tampak sangat hormat, duduk di sana dengan punggung tegak. Tuan Luolan, Siu dan Lan ada di sini. Huang Yuanlong memberi hormat dengan hormat pada pria paruh baya itu. Tidak diragukan lagi ini adalah Ksatria Naga Tinta Luolan. Luolan memandang Lan Xuanyu dan Bai Siu dengan damai, dan dalam sekejap, keduanya terasa transparan. Darah di tubuh seketika menjadi gelisah.
Lan Suanyu sudah membuat persiapan untuk waktu yang lama. Di pusaran darah Raja Naga Perak berada dalam keadaan diam di bawah tekanan penuh, dan darah Raja Naga Emas dilepaskan secara maksimal dan tertutup. Garis keturunan Dewa Naga yang berwarna-warni bertindak sebagai penghalang pusat, memblokir dua garis keturunan Raja Naga Emas ada di luar, dan garis keturunan Raja Naga Perak ada di dalam. Ini seperti cincin tiga cincin. Binatang pemburu harta karun memberitahu Lan Suanyu bahwa meskipun itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa super, tidak mungkin untuk menembus ke dalam darah Raja Naga Emas hanya dengan mengandalkan akal dewa untuk menyelidiki. Raungan naga yang dalam terpancar dari keduanya hampir secara bersamaan. Mata keduanya berubah menjadi pupil vertikal dalam sekejap. Longin di tubuh Lan Suanyu tiba-tiba menjadi lebih keras. Sisik emas muncul dari tubuh dan menyebar ke seluruh tubuh. Nafas yang sangat kuat dan sengit keluar dari tubuhnya. Huang Yuanlang, yang berdiri tidak jauh darinya, terkejut saat mundur beberapa langkah, jelas merasa bahwa garis keturunannya tampaknya terpengaruh. Menarik. Mata Luo Lan tertuju pada Lan Suanyu, dan cahaya di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat pegangan palsu di Lan Suanyu. Tiba-tiba, Lan Suanyu merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mandek, dan kekuatan yang menakutkan sepertinya terkompresi dari segala arah. Bai Xiu, yang ada di sampingnya, sudah gugup dan siap membangkitkan kemarahan naga. Karena mereka tidak tahu apakah ini godaan atau apa yang ditemukan oleh penunggang naga hitam itu. Cahaya keemasan di mata Lan Suanyu mekar, tangan kanannya terangkat, dan dia langsung meraihnya. Cakar naga emas tiba-tiba membesar, dan serangkaian retakan hitam pekat muncul di kehampaan, membuat suara robek yang keras. Kekuatan yang memenjarakannya tiba-tiba terkoyak. Tiba-tiba, aliran udara di seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi intens. Luo Lan melambaikan tangannya, semuanya tenang kembali, dan celah ruang yang ditangkap Lan Suanyu juga sembuh dalam sekejap. Dia memandang Lan Suanyu dan mengangguk puas. Ya, saya tidak membiarkan saya lari sia-sia. Dodge, kamu menemukan harta karun. Kekuatan darah anak ini adalah satu-satunya hal yang saya lihat dalam hidup saya. Meski hanya berisi kekuatan, itu adalah kekuatan tertinggi, dan juga membawa aura yang tak kenal takut dan ganas. Ini memiliki potensi besar. Petik 2. Sisik emas Lan Suanyu memudar, dan ada ekspresi ketidakpastian di matanya. Dia tahu bahwa serangan barusan adalah godaan, jika tidak, itu tidak akan berakhir dengan mudah. Meskipun pengendara naga tinta ini hanya melakukan tembakan sederhana, kekuatan yang dia lepaskan masih mengejutkan hatinya. Karena dia masih belum bisa merasakan keberadaan lawan di level berapa. Tepat pada saat dia menembak, dia dapat dengan jelas merasakan kesadaran pihak lain telah dipindai dari tubuhnya. Penindasan garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri pada makhluk roh naga dan pemilik roh naga yang dia lihat tidak berpengaruh pada orang ini. Pihak lain seperti jurang maut, tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Setelah menembus link ke-6, kepercayaan diri Lan Suanyu pada dirinya sendiri meningkat pesat. Tapi menghadapi pria di depannya, dia bisa dengan jelas merasakan kengerian orang lain. Jauh dari kemampuan untuk bersaing. Dan ini hanya ketujuh di antara para ksatria naga, dan dia masih merasa seperti ini tanpa menggunakan naga. Huang Daoqi tersenyum saat ini dan berkata, sepertinya kamu benar. Tanpa diduga, darah biru itu lebih murni. Luo Lan mengangguk, darah naga yang sangat murni, dia tidak lagi sesederhana naga atas. Dari dia, saya tidak bisa lagi merasakan nafas dari ras asli, hanya nafas naga yang paling murni. Situasi seperti itu sangat jarang. Saya hanya melihatnya dengan saudara laki-laki saya. Saya tidak berharap untuk melihat yang kedua. Sangat bagus di masa depan, dia mungkin punya tempat. Gadis kecil lain juga sangat bagus, dengan atribut ganda. Kombinasi es dan kegelapan sangat bagus. Tapi potensinya perlu dikembangkan lebih jauh sebelum kita bisa melihat dengan jelas. Soul Land 4 Chapter 1082 Satu tempat. Huang Yuanlong berdiri, matanya penuh keterkejutan saat ini. Dia lebih sering melihat Luo Lan, dan dia akrab dengan penunggang naga hitam ini. Meski penunggang naga hitam ini memiliki kepribadian yang tenang, ia jarang sekali memuji orang. Evaluasinya tentang Lan hari ini sangat tinggi. Ada tempat untuk mengatakan kata-kata seperti itu dari ksatria naga, itu bukan lelucon, tetapi benar-benar berpikir bahwa Lan memiliki peluang untuk menjadi seorang ksatria naga. Tidak ada keraguan bahwa Lan yang sangat dia cintai sehingga dia benar-benar memiliki penampilan seperti seorang ksatria naga.
Sebaliknya, tidak diketahui apakah Xiu Xiu bisa menjadi kesatria naga. Luolan mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu, menatapnya dengan penuh minat, dan berkata, "Namamu Lan, kan?" "Ya, Tuan Ksatria Naga." Lan Xuanyu membungkuk sedikit dan memberi hormat. Luolan berkata, "Kamu baik-baik saja. Ketika garis keturunanmu berevolusi, bagaimana perasaanmu?" Hati Lan Xuanyu bergetar. Dia tahu bahwa penyelidikan Luolan terhadap dirinya sendiri belum berakhir, atau dia benar. "Saya sangat tertarik dengan kemampuan saya dan ingin tahu lebih banyak tentang diri saya." Setelah memikirkannya beberapa saat, dia berkata, "Sakit, sangat sakit. Seluruh tubuh seperti sobekan rasa sakit yang parah. Seluruh tubuh sepertinya hancur. Setiap inci kulit sepertinya rusak." Karena itu, mata Lan Xuanyu menunjukkan ketakutan yang kuat, bahkan perasaan gemetar. Ini bukan kepura-puraan, bagian paling cerdasnya ada di sini. Saat dia berkata, dia mencoba mengingat bagaimana perasaannya ketika dia menerobos. Ini adalah perasaan menyakitkan yang nyata. Nanti, kesadaran saya berangsur-angsur kabur, dan saya merasa bahwa saya mungkin mati. Setelah itu, saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya bangun, itu telah menjadi seperti saya sekarang. Kata Luolan dengan lemah. Berkata, "Sekarang terlihat berbentuk naga humanoid atau..." Kali ini Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, tetapi tubuh humanoid ditutupi dengan sisik emas. Mata Lan Tanum menunjukkan jejak tiba-tiba, "Ah, kau benar seharusnya seperti ini. Dia harus menjadi orang dengan kebangkitan darah paling menyeluruh dari klan naga. Aku tidak berharap untuk menemukannya. Nah, ada masa depan yang besar." Huang Daoqi bertanya pada Lan Xuanyu keraguannya di dalam hatinya. "Tuan Luolan, kebangkitan apa yang paling lengkap?" Luolan tersenyum dan berkata, "Artinya, garis keturunan aslinya sangat mirip dengan ras naga. Selama periode transformasi naga, garis keturunannya sendiri hampir hancur. Garis keturunan naga benar-benar diganti. Rasanya seperti benar-benar mengubah tubuh. Hanya kesadaran yang tetap seperti aslinya. Pada akhirnya menjadi seperti ini. Garis keturunannya sangat murni dan kuat. Situasi seperti itu hanya muncul pada kakak laki-laki. Dapat menghadapinya. Tempat kedua memang sangat beruntung. Identitasnya tidak diragukan lagi." Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak bisa menahan nafas lega. Alasan mengapa Lan Xuanyu baru saja mengatakan bahwa dia dalam bentuk manusia setelah bangun adalah hasil diskusi antara dia dan pemburu harta karun. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan seperti apa klan naga aslinya, tetapi para pemburu harta karun sudah tidak asing lagi. Itu telah melayani Dewa Naga. Ia memberitahu Lan Xuanyu bahwa ketika kekuatan klan naga mencapai tingkat tertentu, ia akan menjadi manusia dengan sendirinya, dan kemudian sisik di tubuhnya secara bertahap akan memudar. Ini adalah perubahan garis keturunan naga. Ini juga terkait dengan waktu di dewa. Oleh karena itu, jika periode transformasi naga di sini benar-benar karena warisan klan naga di alam dewa asli, pasti ada situasi serupa. Lan Xuanyu berkata dengan cara yang sama bahwa dia tidak mengira itu adalah kesalahan, dan dia berhasil melewati penyelidikan Luolan. Dari nada dan ekspresi Luolan, dapat dilihat bahwa situasi yang dijelaskan oleh Lan Xuanyu tidak ditemukan di sebagian besar naga. Orang kuat lainnya ada di sini, atau dia akan tetap bertanya, tetapi dia kebetulan tahu bahwa ini sedang terjadi. Dan deskripsi situasi ini, jika Anda belum mengalaminya, situasi normal tidak mungkin untuk diceritakan. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa identitas Lan Xuanyu bukanlah masalah. Huang Daoqi sangat gembira saat mendengar kata-kata Luolan. "Tuan Luolan, Lan telah bergabung dengan keluarga kita dan telah dibaptis oleh Aula Longli." "Lihat." Luolan menatapnya dalam-dalam dan tersenyum, "Kenapa? Aku takut aku tidak akan bisa merebut seseorang darimu. Bahkan jika itu merampas, itu tidak sekarang. Pertumbuhan mereka akan memakan waktu lama. Kamu bisa yakin. Keberuntunganmu mungkin mengubah masa depan keluarga kerajaan." Kaisar Daoqi sangat gembira, "Tolong ajari aku juga." Luolan berkata, "Mereka semua adalah objek yang layak untuk dilatih, dan hubungan mereka adalah saudara perempuan. Saya pikir mereka dapat dikembangkan sebagai pasangan. Meskipun yang ini sedikit lebih lemah. 1 poin, tetapi atribut ganda masih memiliki potensi besar. Di masa depan, Lan adalah andalan dan Xiu Xiu adalah basisnya. Sangat mungkin akan ada pergantian pencapaian. Level spesifik tergantung pada mereka." Huang Daoqi buru-buru berdiri, Xiang Bai Xiu Xiu dan Lan Xuanyu berkata, "Jangan berterima kasih pada guru Luolan atas kultivasinya.
Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu buru-buru memberi hormat pada Luolan lagi, tetapi saat ini mereka berdua merasa sedikit aneh. Pada awalnya, Lan Xuanyu telah bercanda dengan Bai Xiuxiu ketika dia baru mengetahui bahwa ada seorang ksatria naga di dunia ini. Mengatakan untuk mengendarainya, dan kata-kata Luolan barusan sepertinya memiliki arti yang persis seperti ini. Jika bukan karena situasi saat ini, saya khawatir mata Bai Xiuxiu akan tertuju padanya. Sebuah kata menjadi pepatah. Luolan berkata, metode pelatihan ksatria naga dapat diajarkan kepada mereka. Biarkan mereka mencoba untuk mulai berlatih. 3 bulan kemudian, biarkan mereka berpartisipasi dalam kontes naga untuk melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Kontes naga adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Bagaimanapun juga, mereka adalah naga baru dan mereka harus mengenal klan mereka. Mengenai identitas mereka, Anda dapat yakin, dengan saya sebagai wali, tidak ada yang akan mempertanyakan mereka. Tetaplah di keluarga kerajaan dan tunggu sampai mereka bisa menjadi ksatria naga di masa depan. Terima kasih Tuan Luolan atas kultivasinya. Kaisar Daoqi memberi hormat yang dalam, kegembiraan di wajahnya tidak bisa ditahan. Luolan berkata, baiklah, ada hal-hal yang harus saya lakukan ketika saya kembali. Ketika mereka menunggu kontes naga, jika mereka bisa mencapai tahap terakhir, seharusnya ada hari perpisahan. Setelah itu, lampu hijau gelap menyala di udara. Ada gumaman panjang naga yang samar-samar tertinggal, dan sosoknya sudah terbang, menghilang tanpa jejak. Baru setelah pengendara naga hitam menghilang, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasa sangat lega. Meskipun tidak ada aura yang kuat dari Luolan dari awal hingga akhir, tekanan pada mereka selalu sangat besar. Penunggang naga hitam ini memiliki semua perasaan tertutup. Sepertinya dia adalah lubang hitam itu sendiri. Bukan dunia luar yang menelan, tapi dia sendiri, menutupi semua yang dimilikinya. Tidak ada cara untuk menilai kultivasinya. Ini adalah Feng Hao Doulo yang sebenarnya. Kaisar Daoqi terus membungkuk ke arah penunggang naga tinta itu, mengetahui bahwa auman naga itu telah benar-benar hilang, lalu menegakkan kembali tubuhnya. Berpaling untuk melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, tidak bisa menahan tawa, saya tidak menyangka bahwa pengakuan Guru Luolan terhadap Anda akan begitu tinggi. Selamat. Terima kasih Ayah. Terima kasih Patriark. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sangat pintar, mereka berdua mengungkapkan rasa terima kasih berdasarkan identitas mereka. Huang Daoqi melihat ke arah Huang Yuanlong, yang agak bingung, Yuanlong, kamu keluar dulu. Ada yang ingin aku katakan dengan Lan dan Xiuxiu. Ya. Huang Yuanlong menatap Lan Xuanyu dengan dalam. Keluar dan tutup pintunya. Huang Daoqi menunjuk ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, duduklah. Mari kita duduk dan berkata. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk di sampingnya, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Huang Daoqi terhadap mereka berbeda. Jika dikatakan kebaikan tadi, ada perasaan bahwa kelas atas peduli dengan generasi muda. Jadi, sekarang King Doj memiliki perlakuan yang sama terhadap mereka. Tidak diragukan lagi, ini akan semakin meningkatkan status dan keamanan mereka di kota Hongleong. Kedatangan penunggang naga tinta tentu merupakan ujian yang hebat, namun setelah melewatinya, itu adalah integrasi yang nyata. Solen 4 Chapter 1083 Tubuh Tempering Kekuatan Naga. Kaisar Daoqi tersenyum dan berkata, hari ini kamu telah dikenali oleh Tuan Luolan, dan identitasmu di dalam keluarga sudah tertanam dalam. Dengan Tuan Luolan sebagai keamanan, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa kamu adalah keluarga kerajaanku. Kamu dapat menunjukkan dirimu sebanyak mungkin. Kemampuan berusaha untuk kompetisi ksatria naga masa depan. 3 bulan kemudian, kontes naga naik adalah kesempatan penting bagi Anda untuk menunjukkan diri. Terutama para ksatria naga tinta dan biru sangat menghargai Anda. Anda harus tampil bagus dalam kontes naga naik. Jika Anda dapat memasuki tahap terakhir, keluarga kami juga akan memiliki hadiah besar untuk Anda. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, Patriark, apa itu kontes naga? Petik 2. Huang Daoqi berkata, yang disebut kontes naga adalah untuk meningkatkan identitas kita. Kesempatan. Naga yang lebih rendah mengira mereka cukup kuat untuk menantang naga tengah, dan seterusnya. Bagian yang paling penting secara alami adalah tantangan antara naga atas. Kompetisi meningkatnya naga terbatas pada mereka yang berada di bawah level dewa semua naga. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri mereka. Dari sudut pandang status, Ksatria Naga adalah yang kedua setelah pertempuran pemilihan Ksatria Naga. Perbedaan terbesar dalam pertempuran pemilihan Ksatria Naga adalah tidak ada batasan kekuatan.
Itu harus dipilih untuk mendapatkan kursi. Pengakuan naga. Ada juga ksatria naga yang memiliki naga itu sendiri. Namun, saat bertarung, ksatria naga dan naga harus menerima tantangan ganda. Kamu harus mengalahkan lawan secara terpisah untuk menjadi ksatria naga sejati. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Pertempuran ksatria naga masih jauh untuk Anda. Turnamen ksatria naga juga sangat penting dan sulit, dan jenius terbaik dari semua keluarga besar akan berpartisipasi. Hanya naga yang memasuki tahap akhir yang akan berpartisipasi dalam pemilihan ksatria naga di masa depan kualifikasi. Turnamen meningkatnya naga setiap 10 tahun sekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk berpartisipasi. Menurut saran sebelumnya dari Tuan Luolan, Anda adalah seorang ksatria naga dan Xiu Xiu Anda adalah seekor naga. Apakah Anda mau? Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Bai Xiu Xiu. Secara umum, sebagian besar naga atas yang bisa menjelma menjadi bentuk manusia tidak mau bertindak sebagai naga. Naga juga merupakan naga tingkat tinggi, tetapi mereka semua tidak dapat menjelma dalam bentuk manusia, tetapi mereka sangat kuat. Bai Xiu Xiu menoleh untuk melihat ke arah Lan Xuanyu, matanya sangat aneh. Melihat keraguan dan kesunyiannya, Kaisar Daoqi buru-buru berkata, meskipun itu adalah naga, status ksatria naga juga sangat dihormati, nomor 2 setelah ksatria naga. Selain itu, ksatria naga yang memiliki naga akan berpartisipasi dalam persidangan. Tingkat pemilihan naga. Pada seleksi terakhir, ksatria naga akan menunggangi naga untuk menantang ksatria naga yang ada. Akan jauh lebih baik memiliki naga lebih awal dan bekerja sama satu sama lain dalam pelatihan daripada memilih naga di tempat. Ini adalah hal yang baik untuk kalian berdua. Begitu kalian berdua bisa memasuki tahap akhir penunggang naga dan menjadi calon ksatria naga. Keluarga akan melakukan yang terbaik untuk melatih kalian dengan segala cara. Xiu Xiu, kalian harus memikirkannya. Ini adalah saran Tuan Luolan. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, Patriark, apakah saya menjadi naga dan biarkan Xiu Xiu menjadi seorang ksatria? Petik 2. Kaisar Daoqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tuan Luolan sudah. Saran diberikan. Jika kami tidak mengikuti saran orang dewasa, itu akan menjadi hambatan besar bagi Anda untuk menjadi ksatria naga di masa depan. Tapi akan ada lebih sedikit bantuan dari Tuan Luolan. Lebih penting lagi, saya percaya visi Tuan Luolan hari ini, dia bersedia mengatakan bahwa Anda memiliki tempat di depan kami, yang berarti Anda memiliki peluang besar untuk menjadi ksatria naga. Naga itu sangat penting, tetapi kekuatan ksatria naga itu sendiri bahkan lebih penting. Kekuatan Anda lebih kuat dari Xiu Xiu, dan Tuan Luolan bermaksud bahwa bakat Anda juga harus lebih kuat. Oleh karena itu, Anda harus dilatih sebagai seorang ksatria naga. Untuk ini, katanya dengan tegas, Luolan bisa dikatakan sebagai wali keluarga kerajaan. Sebagai patriark, dia tidak pernah bisa melawan keinginan pengendara naga hitam ini. Saya bersedia. Pada saat ini, Bai Xiu Xiu berkata tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Dun dengan tenang, Ayah, saya bersedia menjadi naga untuk saudara perempuan saya. Kaisar Daoqi sangat gembira, putriku benar-benar visioner. Percayalah, pilihanmu tidak mungkin salah. Selain itu, bahkan jika kamu menjadi naga, itu tidak akan mempengaruhi transformasi kamu menjadi bentuk manusia. Di antara 18 ksatria naga kami, ada naga dari 8 ksatria naga dapat diubah menjadi bentuk manusia. Di antara mereka, 4 ksatria naga dan naganya sendiri adalah suami istri. Mereka adalah pasangan terdekat, tetapi tidak ada perbedaan status. Ayah, bagaimana seharusnya para ksatria naga berlatih? Masih tersisa 3 bulan lagi. Apakah masih ada waktu bagi kita untuk berlatih sekarang? Tanya Bai Xiu Xiu. Kaisar Daoqi berkata, lakukan yang terbaik. Aku akan mengajarimu metode kultivasi ksatria naga. Ikuti aku ke aula kekuatan naga. Setelah itu, dia berdiri. Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu juga mengikuti dan berdiri. Lan Xuanyu memandang Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu memelototinya dan berjalan keluar lebih dulu. Lan Xuanyu menyentuh hidungnya, dan dengan enggan mengikuti. Kaisar Daoqi juga merupakan Feng Hao dulu tingkat dewa, dan di depannya, keduanya tidak pandai berkomunikasi satu sama lain. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, suasana hati mereka saat ini sangat baik. Melewati level ini lebih mudah dari yang dibayangkan. Identitas tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, metode pelatihan ksatria naga dapat diperoleh dengan segera. Meskipun metode kultivasi ksatria naga ini mungkin tidak terlalu penting bagi master jiwa manusia.
Tetapi untuk mempelajari ksatria naga, itu memiliki peran penting yang luar biasa. Di masa depan, pertempuran antara Federasi Douluo dan Galaksi Kuda Naga akan menjadi hal terpenting yang harus dilakukan dengan ksatria naga. Apa yang baru saja ditunjukkan Luolan hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya sendiri. Ada 18 orang kuat di level ini. Hanya dengan mempelajari metode kultivasi mereka kita dapat mengenal dan mengalahkan mereka. Datang ke Longli Hall lagi. Kali ini hanya Huang Daoqi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang menjadi satu-satunya. Kaisar Daoqi berkata, pelatihan ksatria naga terutama dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama disebut penempaan kekuatan naga. Ini adalah proses menyerap kekuatan naga dan melembutkan tubuh. Inilah yang saya ajarkan sekarang. Bai Xiuxiu penasaran. Ayah, apa 2 tahap berikutnya? Huang Daoqi tertawa dan berkata, jangan terlalu berpandangan jauh ke depan. 2 tahap terakhir harus dibangun di atas premis kesempurnaan pada tahap pertama. Mereka adalah Hualong, menggabungkan naga. Sederhananya, artinya meredam tubuh seseorang ke tingkat tertentu terlebih dahulu, lalu selesaikan transformasi naga. Transformasi naga adalah membuat garis keturunan seseorang lebih murni dan lengkap dengan garis keturunan naga fusion. Alasan mengapa Master Luolan sangat menghargai warna biru adalah karena tubuh naganya sendiri murni dan darah naganya benar-benar menyatu. Dalam proses mengubah naga, dia harus berjalan dengan sangat lancar. Fusi terakhir adalah ksatria naga dan perpaduan antara naga. Inilah yang saya katakan tadi, mengapa semakin cepat Anda memiliki naga sendiri, semakin baik. Bai Xiuxiu berkata, tidak setiap ksatria naga akan memiliki naga dalam proses pelatihan. Mengapa? Mengapa ada orang yang mencari naga di tahap seleksi akhir dan dikenali oleh naga? Kaisar Daoqi tertawa dan berkata, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Naga atas dengan kualifikasi ksatria naga tidak sombong. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk naga, dan mereka tidak akan pernah memilih tempat duduk mereka sendiri dengan mudah. Naga tidak hanya harus cocok dengan atribut ksatria naga, tetapi juga memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Dan naga atas dengan latar belakang yang kuat juga berharap untuk menjadi seorang ksatria naga. Mereka kuat tetapi tidak bisa. Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang menjadi dewasa. Sama seperti kamu barusan, bukankah mereka juga ragu-ragu? Oleh karena itu, banyak ksatria naga sedang dalam seleksi, mengandalkan kekuatan mereka yang sudah kuat untuk memenangkan pengakuan dari klan naga atas dan mendapatkan milik mereka sendiri. Naga. Pada saat itu adalah pilihan 2 arah. Ksatria naga lebih ketat dalam menemukan naganya sendiri daripada mencari pasangan. Situasi ini masih jarang terjadi pada saudara perempuanmu. Tuan Luolan mengatakan bahwa kamu bisa menjadi pasangan untuk bersaing dengan ksatria naga. Kemungkinannya jauh lebih besar. Solen 4 chapter 1084 membakar darah. Bai Xiuxiu melirik Lan Xuanyu, menepuk mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Daoqi melanjutkan, meskipun tingkat penempaan tubuh adalah fondasinya, ini juga merupakan langkah tersulit di antara 3 langkah pelatihan ksatria naga. Penempaan membutuhkan api, dan api yang digunakan oleh naga kita berasal dari pembuluh darah terbakar. Pembuluh darah terbakar, Lan Xuanyu tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika pembuluh darahku terbakar, bukankah kamu mati? Ini adalah kasus dalam keadaan normal. Namun, kamu tidak perlu berlatih di Aula Longli. Saya khawatir tentang masalah ini. Huang Daoqi tersenyum sedikit, dan berkata, pembakaran darah akan membuat darah mendidih, sehingga mengilhami kekuatan yang paling kuat dan murni dalam darah naga kita. Kekuatan ini secara alami akan melemahkan tubuh kita dan membiarkan kita menjadi lebih kuat. Dan proses tempering memang sangat berbahaya. Karena begitu temper selesai, bisa saja terluka parah atau bahkan tewas, dan temper tidak cukup, dan kecepatan perbaikan akan lambat. Oleh karena itu, level ini juga yang paling tinggi sedih. Pelatihan penempaan tubuh kekuatan naga adalah hal seumur hidup untuk klan naga manapun. Bahkan untuk ksatria naga dewasa, metode pelatihan saat ini masih body temper. Dengan terus-menerus membakar pembuluh darah untuk meredam tubuh, itu akan membuat dirinya lebih kuat dan lebih tangguh. Jadi menjadi lebih kuat, dari luar ke dalam, terus meningkat. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dari luar ke dalam. Anda harus tahu bahwa keterampilan Xuantian yang dia pelajari sejak kecil berasal dari dalam keluar, pertama kali mengembangkan kekuatan jiwa, kemudian melembabkan tubuh dan memperkuat dirinya dengan kekuatan jiwa. Cara kultivasi ksatria naga ini ternyata dari luar ke dalam.
Ayah, jika kamu berkultivasi dari luar ke dalam, akankah organ dalammu kewalahan? Bai Xiuxiu menanyakan keraguan kedua orang itu. Kaisar Daoqi berkata, ini adalah masalah terpenting dalam penempaan tubuh. Aula kekuatan naga kita memiliki 3 manfaat terbesar. Yang pertama adalah membimbing kekuatan naga untuk kita serap. Yang kedua adalah prioritas utama. Artinya, dalam proses penempaan tubuh, api garis darah kita dapat dipadamkan kapan saja, sehingga mengganggu penempaan tubuh. Dengan kata lain, dalam proses pembinaan Anda, begitu Anda merasa bahwa tubuh Anda tidak dapat menahan penempaan api garis darah, Anda dapat segera hentikan, agar tidak ada kerusakan yang serius. Peran ketiga adalah membimbing kekuatan naga dan melindungi organ dalam. Saat temper tubuh Anda mencapai tingkat tertentu, kekuatan Anda sendiri akan mendorong organ dalam untuk berevolusi, sehingga berubah dari luar ke dalam. Lebih kuat. Kata-kata Kaisar Daoqi, untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, bisa dianggap istimewa. Metode kultivasi semacam ini tidak pernah terdengar. Ini benar-benar berlawanan dengan kultivasi dunia manusia. Berkultivasi di dunia manusia, tidak peduli seberapa gilanya orang, mereka tidak akan mau menyulut darah mereka untuk meredam diri mereka sendiri. Menyalakan darah tidak berbeda dengan menyalakan api kehidupan. Dalam waktu singkat, mereka akan mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi begitu darah dan energi kehidupan habis, mereka akan segera mati. Bintang Naga, metode kultivasi Ksatria Naga, melakukan hal sebaliknya, menggunakan metode kultivasi kenaikan bunuh diri ini sebagai metode kultivasi untuk meredam dirinya sendiri. Setelah Lan Xuanyu memikirkannya, dia mengerti yang sebenarnya. Perbedaan terbesar antara Tianlongxing dan Doloxing adalah terdapat energi kehidupan yang sangat besar di sini. Setelah pembuluh darah membakar dan memadamkan tubuh, banyak energi kehidupan harus ditambahkan. Semakin tinggi tingkat energi kehidupan yang dibutuhkan, semakin baik. Ini sulit dicapai di Douluo Star, tetapi mungkin di sini. Ada juga kekuatan naga yang ditambahkan oleh Kaisar Doge. Untuk klan naga, kekuatan naga itu adalah kekuatan garis keturunan murni, dan klan naga manapun dengan atribut apapun dapat menyerap kekuatan naga ini untuk mengisi kembali garis keturunan. Mengisi ulang saat temper. Setelah dikonsumsi, dapat diperbaiki dan dijaga. Itulah mengapa ada metode kultivasi yang aneh ini. Pembuka mata, benar-benar membuka mata. Saya hanya tidak tahu, jika metode kultivasi semacam ini diterapkan pada master jiwa manusia, apakah metode kultivasi serupa dapat dipelajari. Kaisar Daoqi melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengajari Anda metode dasar penempaan tubuh. Ketika Anda pertama kali mencoba, Anda harus berhati-hati dan jangan serakah. Anda sebaiknya marah perlahan, tetapi juga pada waktunya. Hentikan. Jangan terluka parah. Bagaimanapun, luka yang disebabkan oleh darah yang terbakar sangat sulit untuk diperbaiki. Saat ini, Kaisar Doge akan memiliki informasi tentang metode pelatihan tubuh penempa kekuatan naga Ksatria Naga dan penggunaan yang benar dari aula kekuatan naga. Mulailah mengajar keduanya. Cara berkultivasi seperti ini sebenarnya tidak rumit, yang terpenting sebenarnya adalah Lonely Hall. Tanpa Dragon Power Hall, tidak mungkin untuk berlatih Dragon Power Tempering Body. Kaisar Daoqi menasehati mereka untuk kembali dan memulihkan diri selama 7 hari setelah mempraktikkan latihan tubuh di Aula Longli. Jadi itu bolak-balik. Selama mereka berdua berlatih, tidak ada anggota keluarga lain yang akan mengganggu mereka. Longli Hall hanya untuk mereka. Kamu bisa mulai mencoba hari ini. Sebelum kamu mulai, makan ini dulu. Saat dia berkata, sebuah lampu berkedip di tangannya dan sebuah kotak ditambahkan. Itu adalah kotak yang terlihat seperti giok. Ada lingkaran cahaya merah samar di kotak itu, dan lingkaran itu menjulang seperti makhluk hidup. Ada apa ini? Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Daoqi tersenyum sedikit dan berkata, apakah Anda baru saja bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat melindungi organ dalam selama proses kultivasi? Ini adalah hal yang baik untuk melindungi organ dalam. Sambil berbicara, dia telah membuka kotak giok di tangannya, memperlihatkan bagian dalamnya. 2 buah. Ketika kotak giok dibuka, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menemukan bahwa bukan kotak giok itu sendiri yang memancarkan cahaya merah, tetapi 2 buah merah di dalamnya. Itu adalah buah merah seukuran 2 kepalan tangan, disajikan dalam bentuk oval saat dewasa, tampak sebening kristal, di bawah kulit merah, samar-samar terlihat jus mengalir di dalamnya. Nafas hangat samar memancar dari atas, sangat aneh. Bagus. Ini adalah buah jiwa naga. Jantung Lan Xuanyu membunyikan suara pemburu harta karun hampir seketika.
Hewan pemburu harta karun dapat berburu semua harta karun, terutama tanaman yang paling sensitif terhadap harta karun alam. Tapi Lan Xuanyu merasa Abao begitu bersemangat untuk pertama kalinya. Tanyakan dalam hatimu segera. Binatang pemburu harta karun berkata, Tuan, buah jiwa naga juga merupakan hal yang baik di alam dewa kita pada awalnya. Hanya menghasilkan sangat sedikit. Meskipun buah jiwa naga di tangan orang ini tidak memiliki aura roh peri, itu tidak dapat dibandingkan dengan buah jiwa naga alam dewa kita. Itu lebih baik dari itu, tapi ini adalah buah jiwa naga yang sebenarnya. Jangan sopan padanya dan membicarakannya setelah makan. Karena Kaisar Daoki masih di sana, ini bukan waktunya untuk bertanya terlalu banyak. Lan Xuanyu buru-buru mengambil buah jiwa naga itu. Kemarilah, berikan satu untuk Bai Siu Siu, dan ambil satu sendiri. Makan saja langsung, Huang Daoki mengingatkan. Lan Xuanyu menggigit tanpa ragu, tiba-tiba, sedikit asam dan jus pedas mengalir ke tenggorokannya. Tapi di saat berikutnya, Lan Xuanyu merasakan darah di tubuhnya seolah mendidih. Bahkan lautan roh tampak cerah dalam sekejap. Pusaran darah berputar dengan liar, tidak tahu berapa kali lebih kuat efeknya daripada saat menyerap kekuatan naga di Dragon Power Hall terakhir kali. Bai Siu Siu mengawasinya makan, dan juga menggigit. Tiba-tiba, wajah cantik itu memerah. Lan Xuanyu mengabaikan perubahan di tubuhnya dan memakan buah jiwa naga dalam 2 suap.